Kami memiliki informasi kericuhan mewarnai penggusuran lahan sengketa di Demak, Jawa Tengah. Keluarga nyaris bentrok dengan petugas saat berusaha menghalangi penggusuran. Penggusuran lahan sengketa di Desa Rejosari, Demak, Jawa Tengah ini berlangsung ricuh. Keluarga termohon terus berupaya menghalangi penggusuran hingga nyaris bentrok dengan petugas. Petugas pun terpaksa membawa satu persatu keluarga termohon keluar dari lokasi. Satu jam berselang, penggusuran berhasil dilakukan. 3 rumah yang menempati lahan sengketa seluas 796 meter persegi dirobohkan. Penggusuran dilakukan atas keputusan Pengadilan Perdata Mahkamah Agung yang memenangkan pihak pemohon. Penolakan dari waris-waris, dari ahli waris Pak semua. Emang gak setuju. Oh gitu. Ini selanjutnya gimana nanti Mas? Ya ini selanjutnya ya emang pencegahan pembongkaran. Terus kalau bisa ditinjau ulang masalah yang dahulu Pak. Jadi tahapannya sudah selesai semua. Tinggal eksekusi ini Pak? Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka ya ini disanakan eksekusi. Ini sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, semuanya sudah selesai. Pihak pemohon menyebut lahan yang disengketakan adalah tanah warisan dari kakeknya. Namun pihak termohon menyatakan upaya sertifikasi lahan tidak menyertakan tanda tangan anak dari kakek pemohon yang masih hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk menggali lebih dalam terkait kasus pembunuhan aktor laga Sandi Permana, kami sudah terhubung dengan Kompol Bambang AS, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Bambang, bisa dijelaskan Pak, kronologi penangkapan tadi seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas. Polda Metro Jaya itu dengan yang dilakukan oleh tim gabungan opsional dari Subdit Resmob dan Subdit Jatantras serta dari Reserse Polres Metro Bekasi Kabupaten, Mas. Benar, tadi sekitar pukul 10.45 ya kan, tadi pagi berhasil mengamankan pelaku saudara NI alias G, ya kan, ini berkat hasil pengumpulan informasi serta dari bantuan masyarakat, informasi masyarakat dan doa dari masyarakat. Tim berhasil mengungkap dan menemukan tersangkanya, Mas, ya kan. Setelah kita melakukan serangkaian olah TKP, observasi, terus melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang di sekitar TKP, serta penelusuran rekaman CCTV, Mas, rekaman CCTV jalur ke arah perginya pelaku. Alhamdulillah berhasil didapatkan oleh tim gabungan. Lalu dilakukan oleh Pak Direktur sendiri, memimpin proses penyelidikan ini, pengungkapan ini. Setelah dilakukan analisis dari hasil rekaman CCTV, tim berhasil mendapatkan identitas pelaku, Mas. Alhamdulillah tadi pelaku berhasil diamankan di daerah Kerawang. Oke, Pak Bambang, dari pemeriksaan sementara Pak, fakta-fakta apa saja yang didapatkan dari pelaku Pak? Baik, fakta-fakta yang berhasil didapatkan oleh tim gabungan berdasarkan sinkronisasi hasil klarifikasi pemeriksaan para saksi. Ada 7 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan mengarah kepada pelaku, dan hasil dari bukti petunjuk rekaman CCTV pun menunjukkan identitas pelaku, Mas. Jadi identitas pelaku saudara NI alias Kin yang adalah tetangganya korban sendiri, korban saudara SP sendiri, Mas. Baik, Pak, betulkah sempat terjadi cekcok antara korban dan juga pelaku, Pak? Awalnya berdasarkan keterangan para saksi yang didalami oleh tim gabungan, yang bersangkutan pada hari Minggu memang ada sedikit berselisih dengan korban dengan pelaku, Mas.
pada hari Minggu pukul 0.30 kan yang bersangkutan, ya kan, korban janji untuk ketemu dengan mendatangi pelaku ini Mas di dekat danau di daerah di Barusah. Artinya kalau sudah ada janji untuk bertemu, apakah pembunuhan ini direncanakan? Artinya pelaku sudah menyiapkan senjatanya, kemudian juga sudah ada niat untuk melakukan itu, Pak? Masih dilakukan proses pendalaman saat ini, Mas. Jadi masih dilakukan proses pendalaman oleh tim gabungan, Mas. Baik, kami nantikan terus, Pak, perkembangan dari kasus ini seperti apa. Terima kasih, Kompol Bambang, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak. Selamat malam, sehat selalu, Mas. Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin Hercules di Blora. Buntut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas GRIP melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Pemuda Pancasila khusus propos punya Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewana-wananya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut yang berada di kawasan laut Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan lantaran pagar laut tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK-PRL. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Proyek pagar sepanjang 2 km dan lebar 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKK-PR-nya, PKK-PRL, laut, ya. Ini kan masih wilayah laut di situ tadi. Sementara menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, pagar laut ini merupakan batas lahan antara alur laut yang akan dibuat dengan kepemilikan lahan pemanfaatan ruang laut lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar bekerja sama dengan pihak swasta dalam proyek reklamasi untuk kegiatan penataan pelabuhan. Kita bukalah, minta karena penetapan alur kita selebar 70 meter, sedalam 5 meter, didapatlah seperti yang sekarang ini. Pagar-pagar yang ada ini, Pak Dirjen, teman-teman sekalian, itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka.
jadi batas lahan. Meski diklaim sebagai proyek resmi Pemprov Jabar, KKP tetap menyegelnya karena belum ada izin sah untuk kegiatan pemagaran laut maupun reklamasi di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, LSI Denny JA mengungkap mayoritas publik merespon negatif terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara itu 69,19% merespon positif terkait penghapusan ambang batas presiden oleh Mahkamah Konstitusi. LSI Denny JA mengungkap respon publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, wacana tersebut mendapat 23% respon positif, sementara 76% merespon negatif. Respondennya setuju dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena beralasan untuk efisiensi biaya. Selain itu, LSI Denny JA juga mengamati soal respon publik terhadap putusan MK yang menghapus ambang batas presiden. Dalam riset kami yang kami kerjakan di tanggal 2 sampai 7 Januari 2025, itu sentimen positifnya 68,19%. Ya. Artinya bahwa putusan MK ini memang mendapat respon positif secara luas oleh publik, ya, hampir 70% ya, atau tepatnya 68,19%. Sementara ada juga yang memberikan respon negatif atau sentimen negatif di angka 31,81%. Itu sentimennya negatif, ya. Tapi catatannya adalah mayoritas, ya, publik yang terekam dalam percakapan media di media digital maupun media sosial ini cenderung positif terkait dengan putusan MK menghapuskan threshold Pilpres di 2029 dan Pilpres selanjutnya. Lebih lanjut, Al-Farabi menjelaskan survei ini dilakukan di media sosial. Pihaknya mengumpulkan seluruh data percakapan di media sosial, mulai dari medsos hingga podcast. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan politisi dan pengamat politik mengenai wacana ini? Kami sudah terhubung dengan Aji Al-Farabi, pengamat politik LSI Denny JA, dan Tama Satria Langkun, politisi dari Partai Perindo. Selamat malam Mas Aji, Mas Tama, apa kabar? Selamat malam Mas Denny. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, temuan 68,19% ini cukup tinggi. Sebenarnya dari mana platform sumber pengumpulan data ini dilakukan? Iya Mas, jadi ini sebetulnya kita melakukan riset di media digital ya, dan media sosial terkait percakapan dua isu utama ya. Isu pertama adalah terkait penghapusan ambang batas presidensial threshold yang 20% oleh Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua adalah isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD ya, yang pertama kali waktu itu disampaikan dalam acara Golkar ya, oleh Pak Ketum Golkar, kemudian disambut oleh Presiden Pak Prabowo ya. Nah, kami menguji dua kata kunci itu, dan memang ini sebetulnya ya konsisten dengan berbagai survei nasional yang kami kerjakan ya. Kami survei lapangan juga menemukan hal yang sama, bahwa memang dari sisi pertama dari isu pemilu kepala daerah oleh DPRD, memang tingkat resistensi atau penolakan publik cukup besar ya, karena masyarakat pertama melihat bahwa proses pemilu kepala daerah yang selama ini berjalan ya, ketika mereka berpartisipasi secara langsung untuk memilih calon kepala daerah, itu merupakan satu proses yang dianggap lebih baik dibanding kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jadi ini proses sudah berjalan sangat baik, dan ketika isu ini kemudian muncul, maka muncul resistensi, dan ini juga kita konfirmasi dalam riset media ya, atau analisa komputasional yang kami lakukan di media digital dan media sosial ya. Begitupun dengan ambang batas. Jadi memang ambang batas hasil putusan MK kemarin itu mendapat respon yang positif mayoritas publik ya, karena mereka melihat bahwa banyak alasan ya, diantaranya bahwa dengan putusan itu maka demokrasi kita lebih terbuka, lebih sehat ya. Partisipasi publik juga berpotensi untuk naik, kemudian calon presiden juga lebih variatif ya, muncul mungkin nama-nama baru, dan semua partai punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden. Oke. Bagaimana Partai Perindo, Mas Tama, melihat hal ini juga disambut positif tidak? Ya, tentu saja kami menyambut positif ya, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh survei, karena kami menilai bahwa hal tersebut merupakan potret yang kemudian dilakukan kepada masyarakat,
Yang artinya ini merupakan representatif begitu dari keinginan publik. Kami sendiri menilai bahwa terkait dengan dua isu tadi, yang pertama soal pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada DPRD dan kemudian ambang batas pilpres yang menjadi 0%, ini merupakan suatu hal yang kemudian bertolak belakang ya. Satu sisi pengen kembali ke DPR, di sisi lain justru malah ingin kembali dilanjutkan apa yang sudah kemudian berjalan selama ini. Terkait dengan DPRD, tentu saja Mas Davi, kami sebagai pendukung Pak Presiden, Pak Prabowo, tentu terus mendukung program-program yang beliau canangkan, gagasan yang beliau sampaikan. Namun demikian, kita juga tetap harus mendengarkan masukan masyarakat. Terkait dengan pemilihan yang dilakukan melalui DPRD, kita harus melihat bahwa itu akan kembali mundur ya ke zaman Orde Baru begitu. Jadi kita sudah makin maju, masyarakat punya hak suara yang kemudian langsung disampaikan, sekarang harus kembali kepada DPRD. Di sisi lain, kami melihat terkait dengan pemilihan tersebut, ini merupakan penghargaan kepada masyarakat. Jadi penghargaan, penghormatan kepada pemilih begitu. Jadi pemilih itu betul-betul menjadi orang yang langsung menentukan siapa yang kemudian menjadi kepala daerahnya. Di sisi lain, terkait dengan ambang batas yang kemudian sampai di angka 0%, kami juga menganggap ini sesuatu hal yang sangat positif. Kenapa? Meskipun ini sudah diuji berulang-ulang, berkali-kali, tapi kemudian hasilnya tentu saja sekarang sudah maju pada hasil yang kemudian lebih baik dan diinginkan dari masyarakat, Mas David. Oke, saya kembali ke Mas Haji. Mas Haji, kalau tentu saja sentimen negatif yang mayoritas terhadap pilihan pilkada oleh DPRD dikembalikan kepada DPRD, ini alasan yang ditemukan oleh LSI seperti apa yang diungkapkan oleh para responden? Ya, yang pertama ini kan bukan isu baru ya. Kita ingat dulu pernah ya di tahun saya lupa persisnya ya 2016 atau 2017 ya. Itu pernah ada putusan DPR ya saat itu yang kemudian menarik pemilu kepala daerah dipilih oleh DPRD ya. Saat itu masih sebelum 2017 ya, masih Presiden SBY waktu itu ya. Kemudian muncul resistensi yang cukup besar oleh civil society atau masyarakat secara luas dengan berbagai macam kritik ya, terutama kalau kita ingat betul saat itu ya tagar shame on you ya SBY waktu itu begitu kencang, dan akhirnya kemudian Pak Presiden waktu itu Pak SBY melakukan intervensi dengan mengeluarkan perpu untuk menarik lagi undang-undang itu ya. Jadi sebetulnya isu ini pernah dicoba ya untuk dilaksanakan mengganti sistem pemilu kepala daerah melalui DPRD, dan itu memang mendapat reaksi yang begitu besar. Makanya kami mungkin maupun publik secara luas ya tidak terlalu terkejut dengan hasil ini ya, karena hasil survei lapangan kita juga mengonfirmasi bahwa memang mayoritas menolak kalau kemudian pemilu kepala daerah yang selama ini mereka terlibat ya, masyarakat terlibat secara luas memilih siapa yang mereka pilih ya, kemudian pilihan itu diambil alih oleh partai politik atau oleh DPR ya. Itu yang menjadi problem. Jadi kita melihat bahwa sistem yang selama ini sudah berjalan, kalau kemudian ditarik, publik melihat bahwa ini adalah sebuah kemunduran ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Tama ya, bahwa ada kemunduran dalam demokrasi kita. Oke, saya ke Mas Tama. Mas Tama, putusan MK ini kan memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh salah satunya oleh Partai Perindo. Bagaimana kemudian Partai Perindo memanfaatkan putusan MK ini agar maksimal, jangan sampai salah memilih sosok untuk dicalonkan sebagai presiden? Iya, Mas Davi, terkait dengan Mas Davi, terkait dengan putusan MK, yang bisa kita jelaskan, yang pertama, Partai Perindo itu menjadi saksi dalam permohonan tersebut. Jadi MK meminta kami menjadi saksi ketika kemudian ambang batas itu kemudian diatur menjadi 0%. Jadi memang kami menginginkan hal tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan penghormatan kepada para pemilih kami. Bisa dibayangkan ketika angkanya 20%, maka partai-partai baru yang kemudian tumbuh ini akan tidak punya kesempatan. Padahal kami punya jutaan pemilih.
Nah, ini yang menurut kami hal pertama yang harus kita letakkan. Jadi putusan MK merupakan penghormatan kepada pemilih Partai Perindo. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa hari ini di Indonesia untuk menjadi partai politik itu memiliki syarat yang luar biasa besar, berat. Boleh jadi menurut saya pribadi ini persyaratan yang paling berat di dunia. Karena apa? Ada yang namanya verifikasi faktual. Jadi kader-kader kami disampling secara acak di seluruh Indonesia, jumlahnya ratusan di setiap kabupaten, itu harus diverifikasi. Betul nggak namanya, KTP-nya, mukanya, orangnya. Nah, dengan syarat yang berat tersebut, itu seharusnya sudah cukup menjadi modal untuk mencalonkan siapapun menjadi presiden dari partai kami. Kalau kemudian dibuat batas lagi 20%, maka secara konstitusional kami kehilangan hak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus berikan kepada masyarakat pilihan yang kemudian banyak dan variatif. Dan saya yakin tokoh-tokoh besar di Indonesia itu ada banyak sekali. Jangan sampai kemudian mereka kehilangan hak buat menjadi pemimpin di negeri ini hanya karena ambang batas yang sangat tinggi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Begitu. Jadi ketiga hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar kami. Gimana ke depannya? Tentu kami akan membuka diri kepada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang kemudian memang kredibel untuk memimpin bangsa, itu menjadi kandidat di partai kami. Tapi ingat, ini masih belum selesai. Masih ada harus revisi undang-undang di DPR nanti. Kira-kira begitu, Mas. Betul. Kita nantikan bersama revisinya nanti prosesnya seperti apa dan implementasi dari putusan MK juga seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan optimal. Terima kasih Mas Tama Langkun sudah bergabung bersama kami. Mas Haji juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Sama-sama. Mas Haji, Mas Davi, sehat selalu. Terima kasih dan selamat malam. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi kantor FIFA Indonesia pada Rabu siang. Kunjungan dilakukan untuk memperkenalkan diri sebagai pelatih baru kepada FIFA Indonesia. Coach Patrick, can you tell us a bit your Patrick Kluivert tiba di kantor FIFA Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta pada Rabu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan diri secara resmi sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru menggantikan Shin Tae-yong. Rencananya, usai melakukan kunjungan ke kantor FIFA, Kluivert akan langsung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk kembali ke Belanda. Sebelumnya, selama di Jakarta, Kluivert telah menjalani sejumlah agenda, mulai dari menghadiri konferensi pers perdana sebagai pelatih, serta memantau latihan Timnas U20 di Gelora Bung Karno. Setelah menyambangi kantor FIFA di Jakarta, hari ini pelatih Timnas sepak bola Indonesia Patrick Kluivert pulang ke Belanda. Patrick dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam. Mantan pemain Barcelona ini dijadwalkan akan kembali lagi ke Indonesia pada bulan Februari 2025 mendatang. Kluivert kembali ke Belanda usai menjalani sejumlah agenda di Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia itu telah menyambangi beberapa tempat, termasuk Stadion Gelora Bung Karno dan kantor Kemenpora. Ia bersama 2 asisten pelatih juga telah bertemu dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia dan Rabu pagi sempat menyambangi kantor perwakilan FIFA di Jakarta. Lalu seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta? Kami telah terhubung dengan reporter Esra Ambarita di sana. Selamat malam, Esra. Saat ini apakah sudah ada informasi jam berapa atau kapan Patrick Kluivert pulang dari bandara? David dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait keberangkatan atau pukul berapakah dari Patrick Kluivert ini akan bertolak atau pulang kampung sementara waktu ke negara Belanda. Bahkan kami mencoba mengkonfirmasi waktunya, kemudian maskapai apa, namun ini secara tertutup, tidak secara terperinci tidak bisa disampaikan. Kendati demikian, kami masih terus memantau di sini. Bahkan kami pantau tidak ada tanda-tanda dari identik dengan timnas ataupun supporter ataupun terkait bagaimana dari Patrick Kluivert ini keberangkatannya disambut di tempat saya mengabarkan ini. Namun untuk diketahui bahwa seyogianya ataupun konfirmasi bahwa malam hari ini akan melakukan keberangkatan ke negara Belanda atau pulang sementara waktu. Nah, Patrick Kluivert ini sudah sebenarnya melakukan berbagai kegiatan yang cukup padat sejak kedatangannya pada 11 Januari. Agendanya dimulai dari 12 Januari, mulai dari pengenalan dirinya di hadapan awak media ataupun di hadapan publik, usai didapuk menjadi atau didaulat menjadi pelatih menggantikan Coach Shin Tae-yong. Dan ketika melakukan pengenalan, ini dilanjutkan dengan agenda makan malam bersama jajaran PSI, kemudian juga ini melakukan pertemuan juga dengan sejumlah pemain timnas dan tentunya mengunjungi fasilitas GBK atau fasilitas pemain timnas. Kemudian juga terakhir bahwa hari ini juga langsung datang ke kantor FIFA, ini tentunya untuk sowan atau terkait pengenalan dirinya. Nah, ada sejumlah tugas maupun embanan baru yang harus dikerjakan dari Patrick, diantaranya dalam jangka
pendek ini untuk merealisasikan terkait lolosnya dari timnas untuk melenggang ataupun terkait Piala Dunia 2026. Nah, ini menjadi strategi jangka pendek yang akan dikerjakan bersama sejumlah asisten pendampingnya. Dan terkait hal ini juga dari Patrick masih akan kembali lagi ke tanah air nanti di awal Februari. Ini tentunya untuk pengembangan dari timnas, kemudian juga penguatan dari timnas, dan nantinya akan pertama kali menonton dari Dewa United versus Persija. Ini langsung dikonfirmasi dari pihak Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Tentunya kita akan menanti bagaimana nanti momen keberangkatan ataupun dari kepulangan dari Patrick di Bandara Soekarno-Hatta, dan sampai saat ini kami akan terus menunggu terkait perkembangan waktunya. Demikian Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.